Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bertemu lagi mengaji bareng Kitab Bulughul Maram. Yang kita masih masuk pada bab al-hads 'alal khusyu' fi shalah. Anjuran untuk mendapatkan kekhusyuan waktu sholat. Ya, sebelum kita baca, kita kirim Al-Fatihah untuk mu'alif kitab, untuk guru-guru kita dan kedua orang tua kita. Syai'ulillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada hadis nomor 257 atau hadis 5 terakhir dalam bab al-hads 'alal khusyu' fi shalah. Sudah siap kitabnya semua ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan saking sahabat, hadis sebelumnya itu periwayatan Anas, saking sahabat Anas qala ngendika sapa sahabat Anas, karena ada iramun opo selambu, satir, gordeng atau sejenisnya ya, yang biasanya buat jadi satir itu. Kiram opo selambu li Aisyah ta kedue Sayyidah Aisyah, satarat iku menutupi sapa Sayyidah Aisyah bihi kelawan kiram jani babaitiha ing sisi rumahnya Sayyidah Aisyah. Faqala mongko ngendika laha maring Sayyidah Aisyah an-nabi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang apa ketika melihat kiramnya Aisyah? Kiram di sini dia hodengnya penuh dengan motif atau gambar. Jadi ada gambar-gambarnya, bukan polos. Terus Nabi bilang, amiti, singkirkanlah anna saking kita kira maka ing selambu atau satir siro Aisyah hada rupane iki satir. Fa innahu mongko setuhune kiram la tazalu iku masih saja tasawwiruhu opo gambarnya kiram ta'ridu iku mengganggu limaring ingsun fi sholati ing dalem salat ingsun. Rawa meriwayatkan hu ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Al-Bukhari. Jadi kita masih masuk bab al-hads 'alal khusyu' fi shalah, bab tentang anjuran-anjuran agar mendapatkan kekhusyuan ketika sholat, dan juga larangan melakukan sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Kemarin kita belajar tentang larangan mukhtasir, malangkri ketika sholat. Kita juga kemarin bahas tentang larangan meludah di arah kiblat dan juga kanan. Dan juga kemarin membahas tentang mengutamakan makanan yang sudah dihidangkan di depan kita daripada menjalankan sholat, disertai memperhatikan waktu yang tersisa untuk menjalankan sholat itu. Nah, sekarang kita ke kiram atau satir yang bermotif. Jadi di hadis ini diceritakan bahwasanya Sayyidah Aisyah itu punya kiram, selambu atau satir yang di situ ada motifnya, ada gambarnya, yang menarik lah. Sekiranya sekarang mungkin ada gambar bunga-bunga atau gambar binatang-binatang atau sejenisnya, atau batik-batik gitu, itu bisa disebut kiram. Nah, Sayyidah Aisyah itu menggunakan kiram ini di bagian sisi rumahnya. Nah, ketika Nabi hendak sholat, Nabi itu melihat kiram ini. Kemudian Nabi bilang kepada Sayyidah Aisyah atau memerintahkan kepada Sayyidah Aisyah agar menyingkirkan kiram ini karena dapat mengganggu kekhusyuan Nabi. Jadi makanya ketika kita lagi mau sholat tuh, biasanya di masjid-masjid, ya usahakanlah kita agar tidak memakai baju yang sekiranya mengganggu kekhusyuan orang lain. Misal kita pakai baju di situ gambarnya bunga-bunga, di belakangnya nih ada makmum yang dia suka banget sama bunga-bunga, yang biasa beli bunga inilah itulah. Nah, itu nanti takutnya mengganggu kekhusyuan orang yang di belakang. Maka alangkah lebih baiknya menggunakan baju yang polos, yang tidak bermotif
yang berpotensi untuk mengganggu kekhusyuan sholatnya orang. Nah, wattafaqa lan sepakat sapa Bukhari dan Muslim ala hadithiha ing atase hadisnya Sayyidah Aisyah fi qissati Ambijaniyah, di dalam kisah tentang Ambijaniyah itu seperti kain polos tapi tebel, kain bermotif tapi tebel, Abi Jahmin, miripnya Abi Jahm. Itu kainnya yang polos. Kalau Ambijaniyah ini polos. Kisah tentang kain polosnya Abi Jahm. Wa fihi lan iku yang dalam hadis fa inna mongko setuhune di sini tuh fa inna mongko setuhune Ambijaniyah alhad iku mengganggu atau memalingkan ni ingsun an sholati saking sholat ingsun. Sob, kemarin saya baca syarahnya yang bahas tentang ini, hadis tentang Ambijaniyah Abi Jahm. Di situ sebenarnya Rasulullah sedang akan mendirikan sholat. Nah, di situ sajadah yang digunakan itu penuh dengan motif. Kemudian karena Rasulullah tidak suka sajadah dengan penuh motif yang takutnya mengganggu kekhusyuan beliau, dia memerintahkan sahabat untuk menukarkan dengan kain tebal polos milik dari Abi Jahm. Nah, terus akhirnya digunakanlah kain tebal itu. Jadi kain itu kan polos sehingga tidak mengganggu Nabi ketika mendirikan sholat, tidak mengganggu kekhusyuannya. Di sini bukan berarti membatalkan ya, karena ini lebih kepada kekhusyuan. Kalau sekiranya mengganggu kekhusyuan seseorang, maka langkah lebih baiknya tidak menggunakan itu. Kita beralih ke hadis setelahnya. Wa an Jabir lan saking sahabat Jabir ibn Samurah radhiyallahu mugi meridhai Allah sapa Allah anhu saking Jabir qala ngendika sapa Jabir qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layan tahyanna hendaknya menghentikan aqwamun sapa beberapa kaum yarfauna kang mengangkat sapa aqwam absyarahum ing penglihatan aqwam ilas samai maring langit bis sholati ing dalem sholat aula tarji'u atau tidak kembali apa absyaruhum ilaihim maring aqwam. Rawa meriwayatkan hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Nah, hadis dari riwayatan Jabir di sini menjelaskan bahwa Rasulullah tuh pernah berkata, itu tuh orang-orang yang ketika sholat mengangkat pandangannya ke langit, bilanglah suruh dihentikan, atau nanti malah penglihatannya nggak kembali. Nah, di sini maksudnya bukan berarti Rasulullah tuh terlalu menyumpah orang-orang yang seperti itu, cuman itu sebagai bentuk penegasan akan tidak diperbolehkannya mengangkat pandangan ke langit. Maksudnya tidak boleh seperti ini. Jadi matanya tuh madepnya ke langit, nggak boleh. Bahkan di syarah kitab lain itu dijelaskan wasunnah idamatun nadri mahalli sujud li'annahu aw li'anna dzalika aqrabu ilal khusyu'. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya disunnahkan untuk melanggengkan pandangan itu ke arah sujud, yaitu ke sajadah bagian bawah yang di situ tempat sujud kita. Karena apa? Dengan kita memandang ke sajadah ini, insya Allah akan membawa kepada kekhusyuan dan lebih dekat kepada Allah atau aqrabu ilal khusyuk. Jadi tidak boleh matanya tuh ngadepnya ke atas sehingga mengganggu kekhusyuan. Lebih baik mandangnya ke tempat sujud aja, ke sajadah yang bagian bawah agar menambah kekhusyuan. Rawa meriwayatkan hu ing hadis Muslim sapa Imam Muslim. Walahu lan iku kedue yaitu walif kitab anak Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu mugi meridhai Allah sapa Allah anha saking Sayyidah Aisyah. Qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah, sami'tu mireng sapa ingsun atau mendengar sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendikan sapa Rasul la sholata tidak ada sholat di hadrati ta'amin di hadapan
makanan, wala huwa lan tidak ada utawi salat atau musolli yudafi'u iku menghalangi hu ing musolli al akhbathani apa dua buang air kecil sama buang air besar. Jadi di sini Aisyah tuh berkata, Rasulullah tuh pernah bilang gini, kalau seumpama orang sholat di hadapannya ada makanan itu lebih baik jangan sholat dulu. Ini bukan berarti lah sholat tabi hadrati ta'am itu maksudnya ketika orang sholat di hadapannya tuh ada makanan itu batal, enggak. Tapi lebih pada keanjuran agar tidak mendahulukan sholat kalau di depannya udah ada makanan yang sekiranya itu sudah dihidangkan. Jadi lebih utamanya untuk makan dulu makanan yang sudah dihidangkan baru menjalankan sholat. Tapi tetap ingat, jadi diperhatikan juga waktunya. Kalau misal waktu sholatnya tinggal sedikit, ya sudah jalanin sholat dulu. Tapi kalau seumpama waktunya masih longgar, maka fa'abda'u bil asya, diutamakan makan terlebih dahulu seperti yang kemarin dijelaskan. Dan juga di sini tidak ada sholat bagi orang yang mencegah atau menahan buang air kecil dan buang air besar. Jadi kalau seumpama mau sholat, itu hendaknya dikeluarkan semua yang ada di perut, atau seumpama pengen mengeluarkan air kecil ya dikeluarkan dulu. Jadi sekiranya nanti sholat itu tidak terganggu karena kita menahan untuk mengeluarkan air itu. Wa in Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya Allah sapa Allah anhu saking Abu Hurairah anna Nabi yastune Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Nabi at-tasaubu menguap, anggap kalau bahasa Jawa ya, menguap. Minasyaitani iku bagian dari fi'lu syaitan. Fa idza tasa'aba mongko nalikane ingin menguap ahadukum sapa salah satu dari kalian falyakzim mongko yakti menahan mastato'a kelawan semampunya. Rawa meriwayatkan hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa zadalan menambahi sapa Imam Tirmidzi fis sholati, ditambah redaksi fis sholati ing dalam salat. Di hadis ini mengingatkan kepada kita jika perbuatan menguap atau anggap ini adalah perbuatan setan, maka ketika kita waktu sholat mau menguap, nah kita tahan sebisanya. Bisul kan redaksinya awalnya nggak ada tuh sholat tentang sholatnya, ditambahin sama Imam Tirmidzi. Maksudnya di sini adalah menguap ketika sholat. Kalau menguap ketika kita lagi nonton TV, lagi baca buku itu ya nggak apa-apa. Maksudnya ketika sholat itu menguap bukanlah hal yang elok dilakukan ketika sholat. Jadi hendaknya ditahan. Nah, kita udah bahas kemarin haswalul khusyuk, ada tentang larangan mukhtasiran malangkrik, ada tentang mengutamakan mendahulukan makan jika sudah dihidangkan di depan orang yang sholat dan waktunya masih luang atau masih longgar. Terus juga melarang untuk mengusap kerikil yang ada di dahi atau kotoran-kotoran lainnya yang di situ mengganggu kekhusyuan sholat. Dan juga kemarin melarang untuk menengok yang sekiranya menengoknya itu juga dapat memalingkan kita dari arah kiblat. Terus apalagi kemarin melarang untuk meludah ke arah kiblat dan arah kanan. Dan juga tadi tentang tidak menggunakan atau meletakkan satir yang bermotif yang berpotensi mengganggu kekhusyuan sholat seseorang di hadapannya. Dan juga tentang melarang memandang ke langit ketika kita menjalankan sholat. Dan juga larangan untuk menahan buang air kecil dan buang air besar. Dan yang terakhir, untuk dianjurkan menahan tasawuf, menguap di tengah-tengah sholat. Tuh, dari bab al-hath al-khusyu' fis sholat. Kita beralih ke bab yang baru, babul masajid, utawi bab yang menerangkan tentang
anha saking Sayyidah Aisyah. Qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah, amara memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina il masajidi kelawan membangun atau mendirikan masjid-masjid fiduri yang dalam daerah pemukiman-pemukiman atau desa. Wa antunazzafa lan yento dibersihkan opo masajid. Wa tutayyaba lan diberi wewangian opo masajid. Jadi Rasulullah itu bilang kalau seumpama Rasulullah itu memerintahkan kepada orang-orang agar mendirikan masjid-masjid di pedesaan, di kampung-kampung, didirikan masjid. Nah, di antara kesunahannya itu adalah juga di tutayyab, diberi wewangian. Kalau tunadzaf itu pasti karena kita perlu menjaga kesucian masjid yang dimana di situ didirikan sholat untuk orang banyak. Di sini jadi harus dibersihkan, waktu tutayyab dan juga disunnahkan. Karena ini tutayyabnya ini nggak wajib, tapi disunahkan. Dalam syarah Tirmidzi dijelaskan tutayyab itu sunnah dikasih wewangian, baik itu pakai wewangian apa, kalau dulu mungkin ada pakai apa itu dia disebutnya bakar apa saya lupa. Jadi wewangian sekiranya di situ orang yang sholat itu merasa nyaman menghadap ke Allah dan tidak menyium bau-bau gak enak yang mengganggu kekhusyuan orang itu sholat. Ya. Terus kita dari rawahu meriwayatkan ing hadis Ahmad sapa Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa sahala menghukumi sahih irsalahu ing mursal hadis. Wa an Abi Hurairah talan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu meridhoi Allah sapa Allah anha saking Abu Hurairah qala ngendika sapa Abu Hurairah qala niko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala memerangi Allah sapa Allah al yahuda ing orang Yahudi ittakhadhu kang menggunakan sapa orang Yahudi kubura anbiyaihim ing makbarah atau kuburannya pemukanya Yahudi masajidah ing masjid. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaq alaih. Wazada lan menambahi muslimun sapa Imam Muslim wan nasara lan orang Nasrani. Nah, di situ Rasulullah bilang Allah itu akan menyerang atau tidak suka terhadap orang Yahudi atau melaknat orang Yahudi yang mana mereka menjadikan kuburan pemukanya sebagai tempat sholatnya mereka atau masjid. Sini bahkan beliau juga pernah bilang, oh ya, di redaksinya Imam Muslim menambahi bukan hanya orang Yahudi tapi orang Nasrani juga. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. Ini dalam kitab Fathul Bari. Ya Allah, jangan jadikanlah kuburan kami, maksudnya di situ kuburan orang-orang sholih di sana sebagai wathanan itu sonam, berhala yu'badu yang disembah. Makanya di situ tidak bolehlah menggunakan makbarah itu sebagai tempat sholat. Bahkan di tempat-tempat makam ulama-ulama di situ juga kadang ada tempelan larangan untuk sholat di situ. Kalau mau ngaji nggak apa-apa, tapi kalau sholat di situ jangan. Karena apa? Alasannya Imam Syafi'i menjelaskan bahwa alasannya dilarang mendirikan sholat di makbarah itu karena takut menimbulkan fitnah atau nanti takutnya dikira syirik, seakan-akan kita menyembah kepada orang sholih yang memiliki kuburan itu. Makanya di situ tidak diperbolehkan. Nah, di sini kalau dulu orang Yahudi sama orang Nasrani sering melakukan hal itu. Nah, ini sebagai pengingat bagi umat muslim untuk tidak melakukan hal yang sama. Karena Allah melaknat orang-orang yang menggunakan atau menjadikan kuburan-kuburan pemukanya sebagai masjid. Di sini masjid itu nggak harus dibangun bentuk bangunan ya, tapi didirikan di situ sholat. Maksudnya seperti itu. Walahuma lan iku kedua Imam Bukhari dan Muslim min hadits Aisyah, saking hadisnya Aisyah. Kanu ono sopo di sini siapa? Yahudi. Ida mata yang dalam nalikane meninggal, fihim yang dalam kaum Yahudi, ar-rajulu sopo seseorang as-sholihu kang sholih,
banau mongko membangun sapa Yahud ala qabrihi ing atase kuburane rajul sholih masjidan ing masjid. Wa fihi lan di dalam hadis disebut ada tambahan ulaika syirarul khalqi, ulaika utawi Yahudi, di sini Yahudi Nasrani bisa masuk, syirarul khalqi itu seburuk-buruknya makhluk. Nah ini tadi, ini masih berhubungan dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya itu menerangkan Allah itu melaknat orang Yahudi, kalau hadis setelahnya Aisyah bercerita memang kenyataannya orang Yahudi itu ketika ada seorang pemukanya yang sholih yang meninggal, mereka itu mendirikan sholat di kuburannya itu atau menjadikan kuburannya itu sebagai masjid. Terus beliau menegaskan ulaika syirarul khalqi, mereka itu seburuk-buruknya makhluk. Maka di sini berarti lebih pada ketindakannya. Tindakan mereka ini nggak baik, menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi umat muslim tidak melakukan hal yang dilakukan orang Yahudi ini, yang takutnya nanti tadi menimbulkan fitnah dan syirik. Wa an Abi Hurairah ta'ala saking Abu Hurairah radhiyallahu mugi meridai sapa Allah anhu saking Abu Hurairah qala ngendika sapa Abu Hurairah ba'atha mengutus an-nabi sapa nabi sallallahu alaihi wasallam khailan ing pasukan, di sini artinya faros khail, tapi maksudnya adalah pasukan yang menunggangi khail itu sendiri. Fajaat mongko datang sapa khail birojulin kelawan membawa seorang lelaki. Lelaki di sini siapa? Di syarahnya dijelaskan taqaddama fi babil ghusli annahu Sumamah bin Asal. Ini adalah Sumamah bin Asal. Jadi pada waktu itu Rasulullah pernah mengutus orang untuk, kalau di dalam kisah bahasanya patroli mengecek apakah ada musuh yang hendak masuk ke kota Mekah. Jadi pas waktu patroli bertemu dengan seorang lelaki yaitu Sumamah bin Asal, yang mana beliau merupakan pemuka Yamamah. Nah, terus farobatuhu, kemudian khail itu menangkap atau mengikat hu ing rajul bisa riatin ing tiang min sawaril masjid, saking beberapa tiang masjid. Al hadis, ini hadisnya redaksinya masih panjang. Jadi di situ kalau di kitab lain dijelaskan bahwasanya waktu itu Nabi sudah datang ke masjid dan melihat Sumamah ini diikat di tiangnya. Kemudian Rasulullah itu sempat berdialog dengan Sumamah. Sumamah ini dulu pernah bermaksud membunuh Nabi juga karena dia tidak suka kepada Nabi. Dan juga ada beberapa kasus beliau ini, Sumamah ini membunuh sahabat-sahabat Nabi. Jadi ketika ditangkap ini, Sumamah belum masuk Islam. Ditangkap, diikatkan di tiang masjid. Muttafaqun alaih, disepakati, hadisnya disepakati oleh Bukhari Muslim. Nah, hadis ini menceritakan atau memberikan kita faidah atau pelajaran bahwasanya boleh orang kafir itu masuk masjid. Masuk masjid ya. Nah, nanti ketentuannya beda-beda. Ada yang bilang itu kalau dari mazhab Syafi'i memperbolehkan membawa masuk orang kafir, baik itu tabi atau lainnya. Walaupun dan dengan tetap atas izin orang muslimnya. Jadi kalau seumpama ada orang kafir yang sekiranya itu ada keperluan yang mengharuskan dia ke masjid, maka diperbolehkan. Nyatanya dulu Rasulullah pernah memperbolehkan Umamah dibawa ke masjid dan diikat di tiang masjid. Nah, terus ini bertentangan dong dengan ayat innamal musyrikuna najas wala yaqrabul masjidil haram. Nah, ada yang mensyarahkan bahwa di sini adalah khusus untuk masjid haram saja. Nah, kemudian setelah Sumamah ini ditahan, selesai dialog sama Rasulullah. Ditanyain kamu punya apa, punya ini, dan Sumamah itu bilang kalau dia itu memang tidak suka dengan Rasulullah. Kemudian akhirnya Sumamah ini pergi terus ke suatu kebun yang di situ mengalir sebuah air, terus dia berwudu, maksudnya dia tuh mencuci muka dan lain sebagainya menggunakan airnya. Lalu di kisah itu diceritakan Sumamah kembali lagi ke masjid, dan setelah itu beliau Sumamah ini dia mengucap syahadat atau masuk Islam. Nah,
setelah kenapa tadi kan Sumamah ini tawanan, kenapa dilepas begitu saja? Karena di kitab itu dijelaskan sebenarnya boleh melepaskan tawanan karena hendak masuk Islam. Ada yang bilang Sumamah itu masuk Islam ketika Rasul itu hendak melepas Sumamah dari tiang itu. Ada juga yang bilang tadi yang saya ceritakan, jadi setelah dilepas dia pergi baru balik lagi masuk Islam. Dan juga kenapa sebenarnya orang-orang muslim ini menawan orang-orang non-muslimnya di masjid, kenapa nggak di tempat lain? Ada di kitab dijelaskan di situ di syarah Sahih Bukhari dijelaskan bahwasanya tujuannya orang itu ditawan di masjid agar orang non-muslim ini luluh dan masuk agama Islam. Kan di masjid dijalankan beberapa ibadah-ibadah yang di situ nanti diharapkan mampu meluluhkan hati orang non-muslim itu. Seperti itu. Jadi boleh membawa orang kafir masuk ke masjid dengan adanya keperluan, ada hajah. Wa anhu lan saking Abi Hurairah anna Umar radhiyallahu an, setuhune Umar radhiyallahu an marra melewati sapa Umar bi Hasanin kelawan Hasan nama orang, yunshidu kang sedang menyenandungkan syair sapa Hasan fil masjid dalam masjid. Wala hadha mengko seketika waktu itu ilaihi Umar menghampiri siapa? Hasan. Faqala mongko ngendika sapa Umar, Kot kuntu teman-teman pernah sapa ingsun unsyidu iku menyenandungkan syair atau syair sapa ingsun fi ing dalam masjid wal fihi lan iku ing dalam masjid man utawi wong wa kang utawi man iku khairun luweh bagus luweh baik minka saking sira. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih. Nah, di sini ceritakan Hasan ini adalah seorang penyairnya Nabi. Waktu di masjid dia bersenandung syair, yang namanya orang penyair suka dong bersenandung syairnya. Jadi dia menyenandungkan syairnya di masjid. Nah, pas itu Sayyidina Umar kebetulan lewat. Nah, melihat siapa ini? Melihat Hasan sedang menyenandungkan syairnya. Akhirnya Sayyidina Umar menghampiri. Dulu tuh saya juga pernah menyenandungkan syair di sini, dan bahkan ada orang yang lebih baik menyenandungkan syairnya daripada kamu. Maksudnya di sini tuh mau bilang, ada yang lebih bagus loh menyenandungkan syairnya daripada kamu. Yaitu yang dimaksud adalah di sini Rasulullah. Nah, hadis ini menjelaskan tentang diperbolehkannya menyenandungkan syair di masjid, selagi syairnya ini adalah syair yang bagus, bukan syair-syair yang di situ tentang menjelekkan orang atau lainnya. Kalau syairnya itu syair-syair tentang keindahan misal alam atau keindahan agama Islam atau lainnya itu diperbolehkan. Tapi kalau syair-syairnya ini syair yang menghinakan orang atau menghinakan hal-hal lain itu tidak diperbolehkan. Jadi makanya kadang di masjid itu ketika menunggu iqamah itu boleh disenandungkan sholawat atau syair lainnya, itu boleh. Suka hadis setelahnya wa anhu lang saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Allah sapa Allah anhu saking Sayyidina Umar qala ngendika sapa Umar qala ngendika Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong sami'a mendengar sapa man rajulan ing lelaki yang syudu kang menyenandungkan sapa rajul dolatan ing syair yang sesat fil masjidi ing dalam masjid falyakul mongko berkatalah sapa man la tidak baik rodda mugi membalas ha ing dolah ini Allah sapa Allah alaika ing ngatasé sira, maksudnya membalas terhadap kejelekannya. Fa innal masajida mongko setuhune masjid lam tubna tidak dibangun apa masjid lihada karena hal ini, yaitu untuk menyenandungkan hal-hal yang buruk. Jadi waktu itu kalau Rasulullah itu bilang, kalau seumpama kalian itu di masjid melihat ada orang yang di situ masuk dan menyenandungkan lagu-lagu atau
hal-hal yang sekiranya itu buruk, adalah menyesatkan, maka bilang, jangan atau hentikan orang itu, jangan diteruskan, daripada nanti Allah membalas keburukan untukmu. Karena masjid itu sebenarnya itu dibangun bukan untuk disenandungkan puisi-puisi atau hal-hal yang menyesatkan atau hal-hal yang hina. Jadi kalau nemu orang yang di situ selawatnya misal merendahkan orang lain, bukan selawat ya, maaf, dia menyanyikan lagu yang merendahkan orang lain, merendahkan kaum lain, atau di situ ada unsur kebencian dan lain sebagainya, itu tolong dihentikan. Karena takutnya nanti malah Allah akan membalas keburukan kepada dia. Sebagaimana kita tahu masjid itu dibangun untuk di situ didirikan hal baik, ibadah yang baik, ibadah sholat. Maka jangan dikotori dengan syair-syair dolah ini. Terus dalam syarah Nawawi itu dijelaskan inti dari hadis ini adalah an-nahyu an-nashdid dolah, larangan untuk menyenandungkan hal-hal yang menyesatkan fil masjid dalam masjid. Wa anhu lan saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Allah sapa Allah anhu saking Sayyidina Umar anna Rasulullah satuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Rasulullah idza raaitum dalam nalikane melihat atau mendapati sapa sira kabeh man ing wong ya bi'a kang menjalankan transaksi jual au ya ta'u atau beli fil masjid ing dalam masjid faqulu mongko berkatalah kalian lahu maringan la arbahallahu tijaratak, la arbaha tidak memberikan keuntungan Allahu sapa Allah tijarataka ing dagangan kau. Rawa meriwayatkan hu ing hadis an-Nasa'i sapa Imam Nasa'i wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa hasana lan menghukumi hasan hu ing hadis. Nah, sini hadis ini Rasulullah memerintahkan kepada sahabat dan kita ya tentunya juga, kalau kita mendapati orang yang melakukan transaksi jual beli di masjid, itu bilangin Allah tuh gak akan memberikan keuntungan pada jual belimu, karena ya tadi ini masih hampir sama. Bahkan ada hadis yang menjelaskan bahwasannya Allah itu melarang tadi nashdi syiar dolah atau nashdid dolah, menyenandungkan hal-hal yang menyesatkan, terus melarang akad jual beli, karena sejatinya masjid dibangun bukan untuk jual beli. Apalagi nanti jika ada jual beli, kemungkinan mengganggunya lebih kuat. Kalau orang sedang sholat terus di situ ada jual beli, maka kemudian akan mengganggu kekhusyuannya. Wa an Hakim lan saking Hakim ibnu Hizam putra Hizam radhiyallahu meridhoi Allah sapa Allah anhu saking Hakim qala berkata sapa Hakim qala ngendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamu tidak didirikan al hududu apa had, yaitu menjalankan hukum had fil masajidi ing dalam masjid, wala yustaqadu lan tidak didirikan yustaqadu di sini ke kisos fiha ing dalam masajid. Wa meriwayatkan wa ing hadis Ahmad sapa Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud bi sanadin dhaifin lawan sanad yang dhaif. Nah, kalau dalam syarah Faidul Qadir dijelaskan bahwasanya di sini dilarang untuk dijalankan kisos atau had di masjid, karena sebagai bentuk syianatan laha wa hifdzun li hurmatiha, sebagai bentuk pemuliaan terhadap masjid. Ini kan masjid tempat mulia, jangan dijalankan had di situ, jangan didirikan had atau kisos di situ. Di sini larangan untuk didirikannya had atau kisos. Kalau sekarang tidak mungkin, kalau daerah-daerah kita kan ya udah masjid buat tempat ibadah, nah, tempat untuk menghukum orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di negara atau lainnya, itu nanti udah ada tempatnya sendiri. Sini Rasulullah bilang pokoknya dilarang, gak boleh ada had, gak boleh ada kisos di masjid. Wa an Aisyah lan saking Sayyidah Aisyah qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah
usiba dikenai atau maksudnya di situ adalah terluka Sa'dun sopo Sa'ad ibnu Mu'ad. Di sarannya ada Yaumal Khandaqi yang dalam perang Khandaq. Nah, fadoroba mongko memasang, di sini doroba bukan memukul ya, mongko memasang alaihi untuk alaihi yang atasnya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasang apa? Khaymatan ing tenda bil masjid ing dalam masjid liya'udahu supaya menjenguk atau mudah menjenguk sapa Rasul hu ing saat min qaribin dari jarak yang dekat. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaq alaih. Di sini Aisyah menceritakan dulu tuh sahabat Sa'ad ibnu Mu'ad itu dia terluka waktu perang Khandaq. Kemudian Rasulullah itu bermaksud agar bisa merawatnya atau mengecek bagaimana keadaannya saat akhirnya didirikanlah sebuah tenda di masjid, di area masjid itu. Nah, ini tujuannya agar Rasulullah itu biar bisa menjenguk saat dalam jarak yang dekat, di mana masjid itu posisinya dekat dengan bait Rasulullah. Nah, di sini berarti menunjukkan kepada kita atau menjelaskan kepada kita bahwasanya boleh mendirikan suatu ruangan atau khaimah yang di situ tujuannya untuk merawat orang yang sakit. Nah, merawat yang orang sakit, misalnya sakitnya nanti berdarah-darah gimana? Nah, itu nanti suatu kewajiban bagi orang yang merawatnya agar bisa membersihkannya. Tapi ini kasusnya terjadi ketika saat kena atau terluka pada perang Khandaq dan Nabi ingin bisa menjenguknya berkali-kali atau menjenguknya lebih dekat, makanya di situ saat diinapkan di area masjid berarti nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang mungkin tidak ada ya. Jadi di sini mau menunjukkan bahwasanya boleh sebenarnya membuat ruangan yang di situ untuk merawat orang sakit. Tapi kalau sekarang ya orang sakit di rumah sakit, di rumah, bahkan di rumah itu kadang lebih merasa nyaman karena dirawat oleh keluarganya. Tuh. Wa anha lan saking Sayyidah Aisyah qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah ra'aitu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni menghalangi sapa rasulnya ingsun wa ana anduru lan hale utawi ingsun anduru iku sedang melihat ilal habasyati maring orang-orang Habasyah atau anak-anak Habasyah yal'abuna kang bermain sapa Habasyah fil masjid yang dalam masjid. Al hadis, ini hadisnya panjang. Di sini makanya disebut al hadis itu karena masih ada terusan teksnya atau matanya. Muttafaqun alaih. Nah, Aisyah berkata, dulu tuh pernah aku lagi melihat orang-orang Habasyah bermain di masjid dan Rasulullah itu menghalangiku, atau kemudian Rasulullah melarangku untuk tidak melakukan hal itu di masjid. Nah, karena takutnya apa? Karena anak-anak kecil biasanya kan ya nggak tahu dia asalnya dari mana, maksudnya tuh takut mengganggu ibadah-ibadah yang dijalankan di masjid. Dan kadang-kadangnya dalam cerita ini dikatakan orang Habasyah itu main-main di masjid itu waktu Yaumul Id, hari Idnya mereka, di pada hari Idnya saja, selebihnya enggak. Makanya kalau sekarang itu beberapa masjid melarang anak-anak di bawah umur untuk mengikuti jamaah di masjid, takutnya mengganggu orang-orang lain yang mengikuti jamaah. Kan di sini di tempat saya juga sebenarnya udah dilarang, tapi ya kadang ada mungkin yang dimana dia di rumah cuman bertiga, suami, istri, sama anak. Nah, anaknya nggak bisa nih dititipin ke mbahnya, orang mbahnya mau ikut ke masjid juga, misal seperti itu. Jadi masih ada, cuman lebih kondusif, anak-anaknya lebih bisa dijaga. Itu. Wa anha lan saking Sayyidah Aisyah anna walidah saking setune walidah sauda karena ono laha kedua walidah ini hibah opo tenda fil masjid dalam masjid. Makanat mongko ada sopo walidah
takti mendatangi sapa walidah ni ingsun fatahaddatsu mongko berbicara sapa walidah indi saking ingsun al hadis ing hadis muttafaqun alaih. Nah di sini Sayyidah Aisyah cerita dulu walidah itu pernah juga dia mendirikan tenda di masjid. Kemudian pokoknya kalau waktunya sholat dia menjalankan sholat, dan ketika waktunya luang di situ nggak didirikan sholat, dia kadang ngobrol-ngobrol di masjid itu atau ngobrol di hadapan Sayyidah Aisyah. Jadi di sini diperbolehkan asalkan bisa tertib dan tidak mengganggu orang-orang yang menjalankan sholat. Wa an Anas lan saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu meridhai Allah sapa Allah anhu saking Anas qala berkata sapa Anas qala ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-busaqu utawi ludah fil masjid yang dalam masjid khotiatun itu sebuah kesalahan wa kafaratuha utawi pelebur kesalahannya itu atau kafarahnya khotiah ini dafnuha iku menimbun atau mengubur busuknya dengan tanah. Muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaq alaih. Nah, ini bilang kalau seumpama meludah di area masjid itu salah. Makanya kalau seumpama ada orang yang memang itu terpaksa meludah, setelahnya harus dikasih tanah untuk menutupi atau mengubur bekas ludahannya itu. Kadang kan orang juga jijik juga melihat ludah seperti itu. Tapi kalau sekarang orang sholat di masjid, kemudian dia meludah di lantainya nggak ada. Pasti kalau mau meludah dia ke kamar mandi. Nah itu lebih baik seperti itu. Wa anhu lan saking Anas radhiyallahu mugi meridhai Allah sapa Allah anhu saking Anas qala ngendika sapa Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu tidak akan datang as-sa'atu apa hari kiamat hatta yatabaha hingga bermewah-mewahan annasu sapa manusa fil masjid yang dalam masjid. Akhraja meriwayatkan hu ing hadis al-khamsatu sapa Imam Khamsah illa Tirmidzi kecuali Imam Tirmidzi. Ya, benar. Nah, di sini dikatakan bahwasanya kiamat itu tidak datang sampai waktu orang-orang itu bermewah-mewahan. Ada yang bilang di sini bermewah-mewahannya dari segi penampilannya ketika ke masjid. Ada yang bilang bermewah-mewahan ini maksudnya adalah membangun masjid dimewah-mewahkan dan antar misalnya di desa A itu masjidnya dibangun tinggi semewah, terus kemudian desa B akhirnya melihat ingin dimewah-mewahkan, iri, dan antar keduanya itu saling menyombongkan bentuk masjidnya atau bangunan masjidnya yang indah itu nanti kemungkinan kiamat akan datang. Maksudnya apa di sini? Berarti Rasulullah itu bilang sudah kalau masjid itu dibangun sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai tempat ibadah, sewajarnya, tidak perlu terlalu mewah sehingga nanti takutnya kita sebagai orang yang mau ibadah kepada Allah kok malah dibangunnya terlalu mewah, ini buat apa gitu. Dan juga disombongkan, itu buat apa? Masjid itu dibangun untuk ibadah, bukan untuk disombongkan antar orang itu. Wa an Ibnu Abbas lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu meridhai Allah sapa Allah anhu saking Ibnu Abbas lan Abdullah itu putranya Abbas. Qala berkata sapa Abdullah bin Abbas, qala ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu tidak memerintahkan sapa ingsun bitasydidil masajidi kelawan terlalu mengindahkan beberapa masjid. Nah, akhraja mengeluarkan ing hadis Abu Dawud sapa Abu Dawud wasohalan menghukumi sahih ing hadis Ibnu Hibban sapa Ibnu Hibban. Di sini sudah terlihat Rasulullah itu tidak memerintahkan orang-orang itu kalau bangun masjid lalu diperindah, itu enggak. Jadi makanya kalau seumpama mau bikin masjid atau membangun masjid, ya sudah dibangun sesuai fungsinya, sesuai kebutuhannya. Masjid itu tempat ibadah. Terus
Di situ harus ada tempat buat nanti orang khatib dan juga lain sebagainya. Sekiranya fungsinya itu sudah tercukupi, atau ya dibangun dan diberi fasilitas sesuai kebutuhannya saja. Jangan terlalu memewah-mewahkan masjid atau bahkan dijadikan sebagai bahan sombong-sombongan antara orang. Seperti itu. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut nanti hari Jumat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran ala syiddati ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.